Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin amin. Ikhwa fillah, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah memasuki bagian yang kedua tentang ilmu. Bagian yang pertama kita telah berbicara tentang bagaimana kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Dan bagian terakhir kita sudah membahas bahwa orang-orang yang berilmu itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dari kehidupannya, tetapi akhiratlah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Sehingga orang-orang yang berilmu itu tidak akan pernah mengabaikan akhirat hanya karena masalah-masalah dunia. Dan faham betul, mengerti betul bahwa dunia itu hanya sementara, kan begitu ya. Yang kekal itu adalah akhirat. Akan sangat merasa rugi kalau hanya gara-gara urusan dunia, akhirat kita abaikan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan Allah masih menggerakkan hati kita, langkah kaki kita setiap saat sholat itu hadir, tiba, kita bisa segera hadir dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid, baik ketika kita di perjalanan maupun ketika kita ada di rumah. Kan sekarang masjidnya banyak di jalan sekalipun kalau ada komandang azan, cobalah. Ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada alasan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah perkara sholat jika sudah tiba waktunya. Yang kedua perkara jenazah kalau sudah ada segera dimakamkan. Yang ketiga perkara anak gadis kalau sudah ketemu jodohnya yang sekufu, yang sepadan, segera dinikahkan. Kan begitu. Jadi tergesa-gesa itu dari syaitan kecuali pada 3 perkara tadi, kan begitu. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Berhati-hati, teliti, cermat, tidak tergesa-gesa itu datangnya dari Allah. Adapun tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Tetapi pada 3 perkara tadi wajib disegerakan, wajib tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam arti seawal mungkin melaksanakan, gitu ya. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan masuk pada materi tentang ilmu yang harus dipelajari. Nanti bagian yang ketiga masuk pada akhlak orang yang berilmu. Beres datu yang keempatnya nanti tentang orang-orang yang berilmu dalam pandangan Al-Quranul Karim yang disebut dengan ulul albab. Tuntas itu nanti kita masuk materi yang lain. Pada dasarnya setiap muslim wajib mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, al-ulumun nafi'ah, baik bagi kehidupan dunianya maupun bagi kehidupan akhiratnya. Namun karena potensi yang Allah berikan pada setiap manusia itu berbeda-beda, maka menuntut ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain, kewajiban setiap orang, ada yang sifatnya fardu kifayah, kewajiban orang tertentu saja. Ya contohnya matematika, enggak setiap orang wajib. Ahli matematika gitu itu wajibnya wajib kifayah. Teknologi enggak setiap orang harus ahli teknologi, hanya orang tertentu saja.
Tetapi di antara dua kelompok orang itu harus saling bersinergi kalau bahasa elitnya ya, saling bekerja sama supaya apa? Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalau kita buka Al-Qur'anul Karim ya, beberapa ilmu yang hukumnya fardu ain untuk kita pelajari ya, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat tanziliyah. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim hukumnya wajib ain. Wajib setiap orang. Tapi ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah, alam semesta, sains, nanti perkembangan ilmunya disebut dengan sains, itu hanya kepada kelompok tertentu saja, sifatnya fardu kifayah ya. Nah, ilmu yang sifatnya fardu ain yang pertama adalah ilmu tentang akidah, sudah pasti ya. Yang paling pokok ilmu tentang akidah. Jangan pernah belajar ilmu yang lain dulu sebelum kita belajar tentang ilmu akidah. Ya, kita pernah mengkaji ya tentang pernyataan Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya yang beliau katakan apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Salat itu yang pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala akan berkualitas baik kalau dilandasi dengan iman. Makanya beliau mengatakan ya, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Kewajiban dari setiap manusia yang paling utama adalah mengenal Allah dengan yakin sehingga kualitas sholatnya mantap. Bagus gitu ya. Kalau cuma sholat doang nggak ngerti tentang akidah, nggak mengenal Allah dengan baik dan benar, amburadul sholat. Ya, satu contoh saja kalau kita perhatikan ya, berapa persen dari sholat kita di saat kita duduk di antara dua sujud menghayati makna bacaan itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pertanyaannya, ngerti enggak? Coba ya. Jujur aja Pak. Kan berangkat dari pengalaman pribadi. Saya pun lama mengamalkan itu, enggak mengerti. Begitu paham tentang pentingnya mengerti bacaan itu supaya menghayati sholat kita, mulai kita pelajari. Ya Pak ya, Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku. Kok Bapak tahu-tahuan sih begitu? Kan kelihatan rata-rata duduk di antara dua sujud itu pada cepet-cepet, jarang yang lama. Ya, karena nggak menghayati bacaan. Warhamni, kasihilah aku. Wajburni, cukupkanlah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Apalagi? Warzuqni, limpahkanlah rizki kepadaku. Terus wahdini, berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, dan berilah aku ampunan. Nah gitu kan, kalau kita baca itu doa kan singkat ya, tapi hampir semua perkara dalam urusan kita ada di situ. Pengen minta rizki, pengen minta ampunan, pengen minta kesehatan, pengen tinggi derajat, ada. Tapi ketika sholat kita tidak menghayati dengan baik. Ya. Maka penting artinya kita memahami ilmu akidah, ya. Ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, ilmu kalam, itu nama-nama yang lainnya. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu betul-betul kita rasakan. Ya, kita rasakan kenikmatannya. Apapun ibadah yang diwajibkan ketika kita kerjakan dengan landasan kita mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah dengan baik, akan terasa nikmat, benar Pak. Nikmat banget. Yang namanya nikmat itu ciri-cirinya gampang ya Pak. Orang senang berlama-lama. Betul gak Pak? Bapak kalau sedang nikmat pengen cepat, pengen lama.
Pengen lama. Nikmat tuh nggak mau cepet-cepet, ya. Nah, nanti nikmatilah sholat tarawih tuh, ya. Nikmatilah sholat tarawih. Makanya imam jadi yang bacaannya tuh suaranya kira-kira nyamber lah, ya. Kan banyak yang nggak paham dengan bacaan, tapi bisa nangis gara-gara suara bacaan imamnya tuh menyentuh hatinya, ya. Ada juga yang cuma ikut-ikutan nangis karena sebelahnya nangis. Bukan karena ngerti baca, ya, karena sebelahnya nangis. Wa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka Allah akan mengazab dengan siksa yang pedih. Nangis sebelahnya nangis ikut-ikutan nangis. Tapi baguslah, ada penghayatan lebih, ya, daripada ngomongnya ngapain tuh orang nangis gitu karena nggak ngerti bacaan, ya. Nah, jangan dibilang lebay, ya, itu orang yang paham bacaan. Nanti dipilih imamnya, nggak usah terburu-buru ya Pak, ya, nikmati saja lah, ya. Karena kita menginginkan ibadah kita itu betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena ilmunya ilmu yang manfaat, ya. Nah, jika keyakinan seseorang sudah benar, ini penting Pak, ya. Jika keyakinan seseorang itu sudah benar, maka segala ucapannya pasti benar. Segala tindakannya pasti benar. Gerakan tangan, langkah kakinya pasti benar. Kalau keyakinannya sudah benar. Kalau masih suka ngomong yang salah-salah, suka melakukan perbuatan yang salah-salah, berarti ada yang kurang di dalam akidah kita. Ya, ada yang kurang dalam keyakinan kita. Memang intinya ilmu akidah itu apa? Intinya ilmu akidah itu kan seperti yang pernah kita kaji, innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu intinya ilmu akidah. Ketika kita memahami bahwa Allah Maha mengetahui dengan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita paham dengan betul itu, maka pasti ngomong juga hati-hati, ya. Berbuat hati-hati, melangkah ke tempat hati-hati. Jangan sampai kita lakukan hal-hal yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kenapa? Ujung-ujungnya celaka. Kan begitu. Ujung-ujungnya celaka. Ya. Jadi sebagus apapun kendaraan kita, kalau kita nggak yakin dengan kemampuan nyetir kendaraan, nggak mau kita jalan. Ada bis mewah lux, double deck, dua susun, full AC, segala macam ada, nyaman, bisa selonjoran tidur. Kadang ada itu kan, tapi supirnya buta. Mau naik nggak Pak? Kagak. Kenapa? Takut. Ya. Supirnya tunanetra. Nggak berani naik kita. Kenapa? Itu artinya apa? Yang kita butuhkan jangan sampai kita buta dalam masalah keyakinan kita. Jangan sampai kita buta dalam masalah akidah kita. Dalam Al-Quran Al-Karim surat yang ke-14, ya, surat Ibrahim, dibuka dah Al-Qurannya tuh, ya. Ayat yang ke-24 sampai dengan 26, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan akidah yang benar itu bagaikan akar yang kuat dari sebatang pohon. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla 'ainin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun.
Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sadaqallahul azim. Lengkap Allah berikan perumpamaan. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan? Disuruh aslinya kita, Pak. Jika Allah katakan alam taro, arti katanya tidakkah engkau perhatikan, maknanya perhatikanlah olehmu. Begitu. Ya. Kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Segala sesuatu yang terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Perumpamaannya seperti apa? Digambarkan kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang bagus. Bagaimana ciri-ciri pohon yang bagus? Digambarkan asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Akarnya tertancap dalam-dalam ke dalam tanah. Akarnya mantap nancapnya. Wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Enggak orang bilang enggak doyong ke tanah gitu ya, enggak jatuh ke tanah, cabangnya menjulang dengan gagahnya. Tapi bukan cuma penampilan. Ya, digambarkan tu'ti ukula kulla 'ainin bi'idni rabbiha, dan menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Ada buah-buah ya, yang bermanfaat. Ya. Kan kalau kita perhatikan alam ciptaan Allah, tumbuhan itu, orang yang berpikir jernih pasti langsung meyakini tentang kekuasaan Allah. Ya, satu contoh sering kita ingatkan tentang pohon kelapa misalnya. Kenapa pohon kelapa buahnya tidak rindang? Daunnya tidak rindang, tidak rimbun. Kenapa? Kalau pohon kelapa buahnya daunnya rimbun, daunnya rindang, orang akan berteduh di bawahnya, tapi akan celaka, takut kejatuhan buah kelapa. Ya. Kenapa pohon duren, ya, batang dan daunnya tidak lebat? Supaya tidak dipakai untuk berteduh oleh orang. Terbayang berteduh di bawah pohon duren, kejatuhan duren. Tapi ada pohon yang lebat daunnya, rindang, pohon beringin, buahnya segede apa? Kecil-kecil, supaya orang nyaman berlindung di bawah pohon beringin, kan gitu. Kalaupun ketimpa buah beringin, nggak kerasa apa-apa, begitu. Subhanallah, Allah ciptakan hanya untuk berteduh, ya, rasa nikmat di saat panas yang terik. Ada pohon, ya. Seperti itu. Jadi ada pohon yang dimanfaatkan daunnya, buahnya pasti sedikit dan kecil-kecil. Dimanfaatkan buahnya, daunnya sedikit dan tidak rimbun. Nah, itu udah ciri-ciri, ya, tanda-tanda. Jadi dikatakan di sana, ya, dan menghasilkan buah-buahan di setiap batangnya, ya, yang bermanfaat, yang dapat dimakan, yang dapat dinikmati oleh manusia. Wa yadriballahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan seperti itu bagi manusia supaya apa? La'allahum yatadzakkarun, agar mereka semua mengambil pelajaran. Ya, perhatikan saja. Ya. Wa masalu kalimatin khabithah,
Dan perumpamaan kalimat yang jelek, ya perumpamaan keyakinan yang salah. Kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang jelek. Bagaimana? Kasyajaratin khabithatin tusat min fawqil ardi malaha min qarar, yang akar-akarnya telah tercabut dari permukaan bumi, sudah keluar dari tanah, ya, dan tidak lagi dapat berdiri tegak sedikit pun. Ya gampang tuh. Nah kalau keyakinan kita sudah tercabut dari akarnya gitu, sudah terangkat dari permukaan tanah gitu ya. Nah itu artinya apa? Gampang kita diombang-ambingkan oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Di dalam tafsir diterangkan bahwa perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini ialah perumpamaan mengenai ucapan yang mana? Yang mengandung tauhid. Yang mana kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Ya. Dan sebaik-baiknya ucapan kamu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap orang yang di akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa balasannya? Dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Ya Pak ya. Makanya saya pesan Pak, setiap mau tidur ya Pak ya, jangan lupa bukan sekedar baca doa mau tidur, baca juga kalimat tauhid tadi. Ya, seandainya kita nggak bangun lagi, itulah ucapan terakhir yang kita ucapkan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mingkem, jangan ngomong kalimat yang lain, matanya merem, bawa tidur gitu ya. Nah, coba diperiksa setiap malam begitu enggak? Sering lewatnya ya Pak, sering lupanya, bahkan tidur pun karena ketiduran. Lagi nonton asik-asik kata ngantuk, ketiduran gitu. Hati-hati. Iya, kadang-kadang kan kita suka mandang sepele perkara-perkara yang sesungguhnya luar biasa. Islam mengajarkan jangan memandang kecil perkara kebaikan sekecil apapun itu. Apalagi ini, kan udah tahu rahasianya, tidur itu mati kecil. Maka coba akhiri hidup kita di saat sebelum tidur itu dengan kalimat tauhid, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidur, ya. Seandainya Allah berikan nikmat dalam tidur, mimpi yang indah, masya Allah, ya. Pernah mimpi pergi haji? Pernah nggak Pak? Nah, walaupun nggak pernah berangkat haji, dalam mimpi saja udah nikmat itu, ya. Mimpi pergi haji, kalau nggak pernah haji, ada di sana, masya Allah. Karena ruh kita diajak ke sana, ya. Oke lah, fisik kita masih di sini, tapi ruh kita sudah Allah perjalankan. Nah, ini kan luar biasa nikmat yang Allah berikan. Ya. Pernah nggak mimpi sholat subuh? Nah, itu cilaka Pak. Bablas. Kesiangan pasti bangunnya karena merasa sudah sholat subuh. Padahal cuma mimpi. Saya gak pernah soalnya Pak begitu, pernah ngalamin gitu ya. Lah, tadi udah sholat belum ya gitu. Ya Allah, cuma mimpi sholat subuh, cilaka itu. Mimpi sholat subuh itu cilaka, pasti kesiangan bangunnya itu. Ya. Ucapan kalimat thayyibah yang dimaksud adalah ucapan kalimat
la ilaha illallah. Yang paling pokok itu, ya. Dan jika kita perhatikan perumpamaan yang Allah berikan ini seperti sebuah pohon yang akarnya baik terhujam ke dalam tanah. Padahal kita tahu kan fungsi akar itu apa? Untuk menghisap makanan, menghisap air, ya, supaya tumbuhnya bermanfaat. Orang yang akidahnya baik menjaga juga masalah makannya, karena daging dan darah terbentuk dari makanan. Ya Pak, jangan sembarangan makan, hati-hati jangan sampai yang haram menjadi darah dan daging. Ya, jangan sampai Pak. Ya. Biasanya kita kan suka merasa, wah ini haisulayah tasib, dari tempat yang gak disangka-sangka. Pernah kejadian di Parung ya, truk muatan lele terbalik, ya enggak? Kemudian lelenya berserakan di jalan. Orang bilang rizqun minallah. Kesian yang punya supir truknya kan tinggal sedih bengong, udah berantakan tuh berapa ekor lele bertebaran. Yang mengutin gembira tertawa, alhamdulillah, kan raup-raup aja bawa. Hati-hati. Itu bukan rezeki Allah, yang punyanya ada jelas-jelas kelihatan. Nemu barang aja kan nggak boleh langsung dipakai Pak. Ya, setahun ya. Bapak nemu sesuatu, mulai besok jangan diambil dah. Resiko. Setahun mengumumkan terus siapa yang merasa kehilangan barang ini.